Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Anwar. Saat ini saya sedang menempuh studi sarjana di Universitas UIN Araniri, Kota Banda Aceh. Saat ini saya sedang menjalankan aktivitas kuliah semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan biografi Ibnu Hatsam. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Hassam. Beliau lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal tahun 1039. Beliau menutup mata pada umur 74 tahun. Di belahan bumi barat, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Hazan. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains di belahan bumi barat. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak sarjana dan ilmuwan yang sangat luar biasa dalam bidang falsafah, sains, politik, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan yang lainnya. Ibnu Hatsam memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintahan di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Hatsam pergi ke Ahwaz dan Mesir. Di perjalanannya ke Ahwaz, Hatsam menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Hatsam melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Hatsam telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Di bidang sains, Ibnu Hatsam merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang menciptakan mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On the Light Phenomena. Kejadiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Di bidang filsafat, Ibnu Hatsam juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisika, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu pada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya pertikaian dan pertingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedianya ada. Jadi pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Hatsam, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai, dan untuk menguasai seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami kemesratan. Ibnu Hatsam membuktikan bahwa ia bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya, sehingga dia berhasil menulis banyak buku dan makalah. Ibnu Hatsam yang ahli dalam bidang astronomi mempunyai beberapa buku, yaitu At-Tabin A'la Mafi Ar-Rashdi min Al-Khalaq. Yang kedua, Irtifa Al-Khawakib. Yang ketiga ada Makalah fi Ab'ad Al-Jram As-Sanawiyah wa Iqdar Izhamiha wa Kharir. Beliau juga mempunyai buku di bidang matematika, yaitu Al-Jami' fi Ushul Al-Hisab, I'lal Al-Hisab Al-Hindi, dan Ta'liq A'la Ilm Al-Jabar. Itu adalah sumbangan Ibnu Hatsam kepada ilmu sains dan filsafat yang sangat banyak. Karena itulah Ibnu Hatsam dikenal sebagai seorang yang miskin dari segi materi, tetapi kaya dengan ilmu pengetahuannya. Beberapa pandangan dan pendapat masih dipakai hingga saat ini.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.